Ada lebih detail, lebih dalam. Ternyata bukan tumor, Ternyata, kanker darah. ya Allah, udah maaf, sudah stadium berapa kata dokter? Saya nggak pernah nanya ke situ sih. Tapi yang jelas Punten kalau tidak ada stadium-stadiuman. nggak ada, kalau kanker darah itu sejauh aku tahu nggak ada stadiumnya. Oh Jadi gitu? memang iya, tapi memang sebagaimana sakit kronis atau sakit berat yang Buat Kak Irfan, terima Iya, Pak. kasih sekali buat kebaikan hatinya. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak pokoknya Kak. Doa saya juga selalu anaknya semoga cepat sembuh biar Amin, amin. bisa hidup Amin. bapaknya hidup aman dalam keluarganya semua sentosa Amin, nilai amin. sampai akhirat. Oke, Pak Ginanjar. Sebelum Irfan berjuang untuk Bapak dan anak Bapak, saya boleh tahu sedikit. Anak Bapak tadi usia 5 tahun betul? Sejak usia berapa diketahui kalau dia itu terkena kanker darah? Baru 8 bulan terakhir. Baru 8 bulan terakhir. Iya, iya. Awal tidak ada gejala apapun? Awalnya sih dikira tumor ya, karena ada benjolan di pelipis. Kecil. Ya ada benjolan di sini. Kapan munculnya itu? Sekitar antara 8-9 bulan yang lalu. Oke. Ya, terus kan dibawa ke rumah sakit yang di Bogor. Diperiksa. Periksa. Terus? Nah kebetulan ternyata setelah dicek lebih detail, lebih dalam. Ternyata bukan tumor. Ternyata? Kanker darah. Ya Allah, udah maaf, sudah stadium berapa kata dokter? Saya nggak pernah nanya ke situ sih. Tapi yang jelas punten kalau tidak ada stadium-stadiuman. nggak ada, kalau kanker darah itu sejauh aku tahu nggak ada stadiumnya. Oh Jadi gitu? memang iya, tapi memang sebagaimana sakit kronis atau sakit berat yang lainnya, kanker darah itu semakin awal di Tangani? treatment, diobati, insya Allah akan lebih baik kemungkinannya untuk kembali Oke. pulih dan sembuh. Tanda-tandanya tadi katanya ada benjolan gitu, apakah itu menjadi salah satu tanda? Enggak, kalau Aisyah dulu benar-benar cuma demam aja, demam. Seperti lalu demam pada umumnya? Seperti demam pada umumnya, lalu trombositnya tiba-tiba drop rendah sekali. Tapi di tes dengue negatif gitu. Jadi sempat antara ini apa ya, kok demamnya tinggi dikasih obat dia demamnya turun lagi. Nah ini makanya kalau boleh mumpung lagi mungkin ada para ibu juga atau orang tua di sini yang juga menonton. Kalau misalnya anak itu sakit demam biasanya ibu tuh punya insting kita. Ya, ya. Sebagaimana pada saat Aisyah demam saat itu aku langsung kayak ada insting ini sepertinya bukan demam biasa. Jadi jangan takut untuk ketemu dokter, untuk bawa anak langsung ke dokter. Ya. Bawa anak ketemu dengan petugas medis, tenaga medis supaya bisa dicek dan ditelusuri ini demamnya dari mana. Apakah lemas juga atau ada tanda-tanda lain? Lemas, jadi Aisyah itu dulu tanda-tandanya lemas, pucat, berat badannya turun. Tapi itu berlangsungnya cepat. Jadi hanya di Ya. dalam periode 2 minggu aja itu cepat banget kelihatannya. Lalu muncul bintik-bintik merah dan lebam-lebam di badannya. Itu. Yang menandakan trombositnya dia rendah itu. Terima kasih dan ada itu Sama-sama. informasi yang sangat penting untuk para orang tua khususnya. Dan Pak Ginanjar, Iya Kak. ini aduh lupa mulu nama anaknya itu siapa tadi? Mohandes Galih Panggilannya? Andes. Andes. Anak pertama kah? Anak kedua Punya kakak? punya Kakaknya usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Baik-baik saja tapi. Alhamdulillah. Tidak ada PR apapun untuk kakaknya? Ya sebenarnya sih ada. Apa? Nah, gimana ya? Kayaknya agak susah ceritainnya. Kenapa Pak? Agak berat buat ceritain. Bisikin aja. Oke. Bapak kerja sehari-hari apa? Saya sih narik angkot. Narik angkot. Iya, iya. Angkotnya sewa, Enggak sih punya sendiri. punya sendiri. Oh sempat punya berapa angkot Bapak? Kalau awalnya sih banyak. Sampai berapa? 12. Wow,
Jadi dulu Pak Ginanjar adalah juragan angkot lah istilahnya. Amin. Terus sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal 4. Kenapa? Pas Covid aja tuh. Covid. Hancur pas Covid. Dan juga sekarang persaingan dengan taksi online juga kali ya? Iya betul. Ya rezeki nggak kemana sih ya Pak ya? Jadi sekarang Bapak narik angkot plus menyewakan mobil yang lainnya juga. Iya. Tapi pengobatannya sangat besar sekali. Pengobatan sih alhamdulillah sebenarnya di cover BPJS ya. Oke. Ya cover BPJS. Ya walaupun ada yang obat-obat yang harus dibeli sendiri. Ya sendiri. Oke. Kayak susu, buah itu kan harus terus. Jadi Oke. itu sih sendiri. Jadi sekarang fokusnya Betul. walaupun tadi Bapak anak pertama pun ada sesuatu yang harus perhatian khusus. Yang kedua pun jadi yang kedua yang fokus. Fokusnya yang kedua sih. Tapi anak pertamanya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya izin ngobrol dengan juri mengenai kondisi anak pertama boleh? Boleh. Ya. Gimana? Gitu. Jadi kenapa Bapak tidak mau menyampaikan karena anaknya sudah 14 tahun. Takutnya ada rasa malu. Seperti itu. Tapi Gak apa-apa. kita doakan semua baik-baik saja ya. Amin, amin. Yang sabar ya Pak. Amin insyaallah. Oke. Sedikit banyak kita tahu bagaimana perjuangan Pak Ginanjar untuk kedua anaknya. Bagaimana Pak Ginanjar pernah diberikan kebahagiaan, pernah diberikan kondisi ekonomi yang baik. Mungkin sekarang lagi diuji sedikit melemah. Betul Pak ya? Betul Pak. Tapi tidak sendiri. Ada orang yang siap menolong walaupun di kondisi belum berlebih. Di kondisi juga perlu pertolongan. Ya. Sekarang saya nanya lagi. Setelah mendengar cerita dari Pak Ginanjar kondisi anaknya. Irfan, Ya. apakah tetap akan membantu dengan berjuang di panggung ini dan memberikan berapapun yang diberikan oleh Tuan Tangkur akan diberikan kepada Pak Ginanjar? Insya Allah lillahi ta'ala saya kasih ke Pak Ginanjar hadiahnya. Beneran Irfan. Gak mau bagi 2 gitu gak mau. Enggak bunda, soalnya saya sudah tahu dari cerita awal Ya sampai Allah. sekarang sudah sedih banget. Karena sudah terasa banget kalau saya sendiri sakit. Pasti ibu di Malaysia, bapak di Kalimantan Timur pasti risau, khawatir. Tapi nggak bisa pulang kak, makanya. Untung ini bisa ketemu aja langsung dirawat sama ayah, Ya, ya. anak itu. Ibu mungkin sedang berharap kamu dapat rezeki untuk beliau. Tapi di sisi lain mungkin ibu juga bangga dengan keputusan ini. Amin ya rabbal alamin. Anda ibu sedang nonton. Mau sampaikan apa kepada ibu? Ibu, Pak, penantian bapak sama ibu selama ini untuk Irfan bisa tampil di TV, di Live Keluarga di TV. Dan pesan ibu sama bapak akan saya ingat selalu, berbuat baik sama orang selagi kalian mampu. Orang itu tidak mampu, maka bantulah orang yang tidak mampu itu. Insya Allah rezeki pasti ada lancar kok nak, dari area tidak disangka-sangka. Insya Allah, bismillah Pak Ginanjar. Mohon doanya juga ya Pak, semoga lagu ini yang saya bawakan hadiah lillahi ta'ala untuk Pak Ginanjar. Bahagia bisa bertemu dengan orang yang siap membantu di kondisi dia sedang sulit. Kalau orang membantu di kondisi dia sedang berlebih, banyak. Tapi di kondisi sulit seperti kamu, Ya, bahkan kamu akan memberikan semuanya untuk Pak Ginanjar. lillahi ta'ala Itu semua luar biasa. hadiah yang saya dapatkan untuk Pak Ginanjar, Anda bertemu dengan malaikat tak bersayap. Amin ya rabbal alamin. Allah mengirimkan Irfan dari Kalimantan untuk menolong keluarga Pak Ginanjar. Pak Ginanjar kayaknya speechless, bingung harus seperti apa. Oke, perjuangan benar-benar dilakukan oleh Irfan untuk Ginanjar. Pilih dangdut, mania atau dadakan?
Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga yang ada nonton, ibu, bapak, saudara saya tercinta yang ada di rumah nonton. Doain saya memilih dadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dadakan. Siap. Benar. Jangan tanggung-tanggung. Siap. Berikan yang terbaik Siap. untuk orang yang kita Siap. sayangi. Oke? Kita berikan kesempatan Irfan untuk menata hatinya karena ini lagi emosional sekali. Kita akan bersama lagi tetap di sini di DMD Panggung Rezeki.